Shalom teman-teman YB semua, selamat kita berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita ya buat kita semua. Sebentar kita akan menyanyikan lagu kedua. Kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Yang di rumah boleh bangkit berdiri ya.
Masih ada sukacita ya buat kita semua. Kita lanjut lagu pujian ketiga, Lebih Dari Pemenang. Yang di rumah boleh masih bangkit berdiri ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Be With You. Jesus, you're the only one for me.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah sampai di pertengahan ibadah kami Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu, Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam dan bisa mendengarkannya dengan baik. Dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Jemaat Persekutuan Doa Yabes Ministry Bandung. Terima kasih buat kesempatan saat ini saya dapat menyampaikan lagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pastor Henry, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan Tuhan memberkati juga keluarga, istri dan anak-anak. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup sampai hari ini, ya kita perlu menyadari bahwa hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Ya, ada banyak kejahatan sebab firman Tuhan berkata, iblis yang menguasai dunia ini, yang mempengaruhi dunia ini, sehingga segala apapun yang ada di dalam dunia ini, ya, yang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semua adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Dan saya percaya hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, hanya firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita untuk menjadi gereja yang siap untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Pada saat ini saya memberi tema firman Tuhan, belajar dari perempuan Kanaan. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius 15 mulai ayat 21. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita belajar dari perempuan Kanaan. Ya. Mengapa harus belajar dari perempuan Kanaan? Karena kalau kita lihat dari kisah ini, kita akan menemukan sesuatu yang menarik, yang perlu diteladani dari seorang perempuan Kanaan. Siapakah perempuan Kanaan ini? Kalau kita melihat, dia ini adalah seorang ibu. Sebab pada saat itu dia datang dan memohon anaknya yang sakit. Dan dia bukan orang Yahudi. Dia seorang asing yang tidak termasuk kewargaan Israel. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus 7 ayat 26, di sana dijelaskan perempuan itu seorang Yunani
bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kita lihat perempuan ini, kalau di dalam Injil Markus dikatakan dia seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Tetapi di dalam Matius kita, ayat pokok kita dikatakan dia adalah perempuan Kanaan. Yang berarti kalau kita lihat seorang perempuan Yunani yang bisa saya katakan ya dia adalah seorang Yunani. Kebangsaannya Siro-Fenisia, ya, seorang Yunani. Ya, tapi kenapa disebut sebagai perempuan Kanaan? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena dia adalah seorang Yunani, dan mungkin karena dia sudah tinggal di Kanaan dan menetap di Kanaan, sehingga pada saat itu dia disebut sebagai perempuan Kanaan. Atau bisa juga karena ayah dan ibunya yang sudah berpindah tempat, ya, tinggal di Kanaan. Dari seorang Yunani, mereka tinggal di Kanaan sehingga melahirkan dia, dan dia disebut sebagai perempuan Kanaan. Namun hal yang kita perhatikan saat ini dari perempuan Kanaan ini adalah dia datang kepada Yesus dengan pergumulan. Pergumulannya adalah anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Di ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun ada hal yang menarik saat perempuan ini berseru kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Itu yang dia katakan. Seorang Yunani, mau dia seorang Yunani, dia seorang Kanaan, namun yang pasti dia bukan warga kenegaraan Israel. Dia bukan seorang Israel, yang berarti dia bukan dia tidak termasuk dalam hitungan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi kita lihat dari seruannya, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Hal ini menunjukkan perempuan ini mengenal Yesus sebagai Mesias. Mesias yang dinantikan oleh banyak orang. Mesias yang dinantikan oleh umat Tuhan Israel. Dia mengenal Yesus. Itu sebabnya waktu dia datang kepada Yesus, dia datang dengan pengharapan penuh. Ya. Kalau dia nggak kenal Yesus, dia nggak kenal siapa Yesus, dia nggak akan datang dengan pengharapan. Tetapi kita lihat dia datang dengan pengharapan penuh, di mana pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Ini tandanya dia kenal siapa Yesus, sekalipun dia bukan seorang Israel. Di dalam Injil Matius, di dalam ayat 28 ya, kita lihat Matius 15 ayat 28b, dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan ini mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Anaknya sembuh, kata firman Allah. Sekali lagi saya mau katakan, karena dia datang dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Dia percaya kalau dia bertemu Tuhan, kalau ada perjumpaan dengan Yesus, pasti ada mujizat, ada pertolongan. Dan benar apa yang menjadi pengharapannya. Firman Allah mencatat anaknya sembuh. Dia mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan itu
adalah kuasa yang sangat-sangat hebat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada perempuan Kanaan itu. Namun kita lihat ya, kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak sulit Tuhan menolong perempuan Kanaan itu. Tidak sulit Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan dari perempuan Kanaan itu. Tidak sulit Tuhan menyembuhkan anaknya, gak sulit Yesus melakukan hal itu. Tapi kita lihat bagi perempuan Kanaan ada proses, ada ujian untuk mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Mungkin hal yang sama kita percaya dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Gak sulit Tuhan menolong kita, gak sulit Tuhan mau kerjakan mujizat dalam hidup kita. Gak sulit Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kecil di hadapan Tuhan hal-hal seperti itu. Karena kita percaya apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, saya katakan kita belajar dari perempuan Kanaan ini adalah bagaimana dia harus menghadapi proses, ada ujian untuk mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Di ayat 23 sampai ayat 27 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat ada proses yang dia alami. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita lihat dari proses yang dia alami. Yang pertama adalah Yesus tidak menjawab. Yesus diam waktu dia berseru. Di sini apakah Yesus tidak mendengar dan tersentuh dengan seruan perempuan Kanaan ini yang sedang meminta pertolongan? Dan kita mengenal Yesus itu adalah Tuhan yang selalu menolong. Ya, dia tidak sama dengan orang lain. Orang mungkin bisa cuek dengan orang yang sedang berseru minta pertolongan. Tapi Yesus enggak seperti itu. Tapi kita lihat firman Tuhan katakan Yesus tidak menjawab. Ini salah satu proses yang sedang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Tetapi di ayat 24 dikatakan, ayat yang ke-24, tetapi perempuan itu mendekat, ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita lihat di sini, kalau tadinya diam, di ayat 24, Yesus menanggapi, meresponnya. Dan kita lihat respon Yesus membuktikan Yesus itu peduli. Dan dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan kepada perempuan Kanaan ini. Dia tahu perempuan Kanaan ini sedang membutuhkan pertolongan. Dia tahu. Saya katakan tadi gak sulit ya. Tapi kita lihat Yesus diam. Bukan berarti karena dia cuek. Enggak. Dia gak mau menolong. Enggak. Tapi dia ingin memberikan satu ujian bagi perempuan Kanaan itu. Apakah dia akan menyerah atau dia akan terus berseru kepada Tuhan Yesus? Apakah dia akan pulang atau dia tetap akan berseru kepada Yesus? Terkadang kita menghadapi hal yang sama. Tapi kalau kita lihat ada banyak orang mungkin terkadang menyerah, terkadang enggak lagi untuk berdoa, enggak lagi untuk berseru, enggak ada jawaban. Yesus akan diam. Saya banyak kali mendengar hal seperti itu dikatakan orang, Yesus enggak menjawab, saya enggak mengalami pertolongan.
Terkadang itu adalah ujian, itu adalah proses untuk kita boleh mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, kita belajar dari perempuan Kanaan. Tidak ada kata menyerah. Dia terus berseru. Murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, ya, murid-murid ini sebenarnya mereka mungkin kesal ya, jengkel dengan seruan perempuan. Mereka katakan kepada Yesus, perempuan itu terus mengikuti dan berteriak-teriak, dan mereka minta Tuhan lakukan sesuatu. Ya. Apakah tulus mereka bilang Tuhan melakukan sesuatu? Tuhan, ini kerjakan aja mujizat. Ikutin apa yang menjadi keperluannya, apa yang sedang menjadi doanya. Udah Tuhan lakukan sesuatu. Biar dia gak ikut kita terus dan berteriak-teriak. Tetapi kita lihat Yesus katakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini juga adalah satu ujian untuk perempuan Kanaan ini. Tapi yang pertama kita lihat, Yesus diam. Sekali lagi, bukan karena dia gak peduli, tapi dia sedang mengajar kehidupan perempuan Kanaan ini untuk tetap percaya dan tidak menyerah. Karena Yesus tahu apa yang harus dia perbuat. Kalau kita melihat pernikahan di Kana di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ketika mereka habis anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Yesus katakan, Ibu, belum waktunya. Tapi pada akhirnya dia menyuruh pelayan-pelayan tuang air di tempayan-tempayan, dan itu menjadi anggur. Di sini kita lihat Yesus tahu apa yang harus diperbuatnya. Kita tinggal berseru kepada Tuhan. Gak usahlah kita bilang Tuhan lakukan seperti ini, enggak. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Tinggal kita yang harus berseru dan terus memohon pertolongan Tuhan. Kita lihat proses yang kedua adalah murid-murid mau perempuan itu pergi. Bagi mereka ini mengganggu. Teriakan itu sangat mengganggu, tadi saya katakan. Ini adalah tantangan, ini adalah proses yang harus dialami oleh perempuan Kanaan ini. Ada pilihan, dia mau menyerah atau dia akan terus. Mungkin dalam pergumulan kita di hari-hari ini kita sering diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Apa pilihan kita? Apakah kita mau maju? Apakah kita akan menyerah atau kita akan terus berseru kepada Tuhan? Mungkin ada banyak orang yang akan menegur kita. Mungkin ada banyak orang yang nggak suka dengan kita. Apakah kita akan menyerah? Tetap maju. Berseru kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat proses yang ketiga adalah mujizat hanya tersedia bagi orang Israel sebagai umat Tuhan. Kita perhatikan maksud dari perkataan ini. Kita percaya Yesus itu cinta segala bangsa. Yesus cinta semua orang, tidak terkecuali. Namun kita lihat dari proses ini, ya, dari ketiga hal ini, ada sesuatu yang Yesus cari dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama adalah kesungguhan hati saat berseru kepada Tuhan. Ada kesungguhan hati untuk terus berseru kepada Tuhan. Ayat 22 katakan, kasihanilah aku. Di sini ada hati yang sungguh-sungguh butuh belas kasihan Tuhan. Kalau perempuan Kanaan ini dapat jawaban pertolongan mujizat, itu berarti Yesus mendapati ada kesungguhan hati dari perempuan Kanaan ini. Dan yang kedua kita lihat ada iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-28 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan,
Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kesungguhan hati juga terlihat dari iman yang teguh, iman yang tidak goyah, sekalipun belum ada jawaban, sekalipun belum ada pertolongan, tetapi tidak menjadi lemah. Ada banyak tantangan tetapi tidak menjadi lemah. Iman yang teguh akan menghasilkan pengharapan penuh kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan perkataan Yesus sungguh dapat memupuskan segala harapan dari perempuan Kanaan ini dan membuat dia putus asa. Seandainya dia tidak mempunyai iman yang benar-benar kuat. Tapi kita lihat hasilnya adalah ternyata dia punya iman yang teguh dan tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat kerendahan hati. Ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan wanita itu datang lalu sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Tolonglah saya, Tuhan." Saya percaya Yesus itu senang dengan orang yang hidup dalam kerendahan hati. Amin. Karena kerendahan hati adalah sikap yang memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sama seperti perempuan Kanaan yang datang. Dengan pergumulan, apapun pergumulan kita di hari-hari ini, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, itu sebabnya datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Iman harus tetap kuat. Dan itu harus disertai dengan kerendahan hati. Maka saya percaya Allah akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Percayalah, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam hidup kita. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya tinggal berseru, "Tuhan, Tuhan tolonglah aku." Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Berserulah kepadanya dengan iman yang teguh. Dan sujudlah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Saya percaya setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan, Persekutuan Doa Yabes Ministry Bandung akan selalu diberkati Tuhan, akan selalu mengalami pertolongan Tuhan di setiap hari kalau kita hidup dengan iman dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah mau menyerah apapun yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saat ini kami bersyukur kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati kami untuk kami belajar dari seorang perempuan Kanaan, seorang yang tidak termasuk kewargaan Israel. Tetapi bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anaknya disembuhkan karena Engkau mengasihi dia. Karena Engkau memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dia adalah seorang yang tidak menyerah dengan tantangan yang dia alami. Dia punya iman yang teguh. Dan dia adalah seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah ini juga ada dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan saat ini. Di mana kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang tidak akan menyerah sekalipun ada banyak tantangan yang ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Ketika kami berseru, ada banyak hal yang akan menghalangi kami, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami memiliki iman yang teguh, dan kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami percaya kami akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Tuhan tahu
apa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa berdoa diberkati Tuhan, persekutuan doa Yabes Ministry Bandung semakin maju di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, ditambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami semakin setia di dalam Engkau, menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa satu hati juga buat Pastor Henry. Tuhan berkati kehidupannya dalam pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkati dimanapun dia berada. Hamba percaya hamba-Mu ini ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan terus pakai dia dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini, untuk firman-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari putranya, di dalam persekutuan, kekuatan dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa gereja yang sempurna masuk di dalam pemerintahan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan.